Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Wahyu Hidayat, SSI SEMM sebagai penguji hari ini, dan Bapak Safian Yofi SEMM selaku mentor kami dan juga karya tercipta. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang Dapur Si Gembul. Nah, visi misi Dapur Si Gembul itu yaitu menjadi penyedia makanan lokal pilihan utama yang menghadirkan cita rasa otentik di Indonesia dan dikenal pasar internasional. Visi Dapur Si Gembul juga menghadirkan makanan berkualitas dengan bahan alami, menyediakan variasi produk dan rasa untuk memenuhi selera pelanggan, juga selalu berinovasi dalam pengembangan produk. Nah, di sini Dapur Si Gembul itu adalah bisnis sambal ya. Sambal ya, bukan sembarangan sambal ya, yang memiliki potensi besar, terutama sambal adalah kegiatan bagian tak terpisahkan dari kuliner. Apalagi kalau makan kurang sambal kayaknya kurang enak. Sambal Si Gembul juga mempunyai ancaman peluang, kelebihan juga kekurangan tersendiri. Dari sambal Si Gembul juga persaingannya juga ketat, perubahan selera konsumen itu ancaman tersendiri, regulasi dan standar keamanan pelanggan. Mohon maaf ya Pak, saya juga masih gugup. Yang berlima ini Pak, berdua doang. Bubar Pak, jadi kita lagi jalanin berdua bertiga sih. Bubar itu maksudnya nggak datang apa? Bisnisnya udah nggak jalan? Bisnisnya sih jalan-jalan aja. Orangnya? Ya, orangnya yang sibuk. Jadi kita terusin aja. Nah, Dapur Si Gembul juga mempunyai keunikan kekuatan dari Dapur Si Gembul juga mempunyai rasa unik dan autentik. Dari Dapur Si Gembul menggunakan resep tradisional yang dapat menarik pelanggan pencinta sambal. Dapur Si Gembul menggunakan bahan berkualitas, mengutamakan bahan segar dan alami. Nah, branding yang kuat, nama Dapur Si Gembul yang mudah diingat dan menciptakan identitas yang menarik. Juga ketersediaan variasi, memberikan berbagai macam variasi sambal untuk berbagai selera makan. Selanjutnya saya alihkan ke Anissa. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Anissa. Di sini saya sebagai COO. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada beberapa jenis sambal ya, yaitu yang pertama ada sambal cumi pedas. Di situ yang bungkusnya apa Pak? Yang atasnya warna kuning. Iya, itu teri ya. Kalau yang cumi mana? Oh, yang abu-abu udang, yang merah cumi pedas. Dan yang kedua ada sambal bawang, terus sambal cabai hijau, sambal teri Medan, sambal kecombrang, serta sambal pete. Tapi yang kami bawa sambal cumi pedas, sambal jambal ya, ikan jambal sama teri Medan. Nah, di sini ada SWOT analisis tantangan dalam memulai bisnis.
yaitu strain yang pertama rasa unik dan autentik dari dapur si Gembul. Itu menggunakan resep tradisional yang dapat menarik pelanggan pecinta sambal. Jadi bahan-bahan yang kami pilih itu bahan-bahan berkualitas, cabenya tuh dipetik dari petaninya sendiri. Yang kedua ada dapur si Gembul itu menggunakan bahan berkualitas, mengutamakan bahan segar seperti yang barusan saya bilang. Dan yang ketiga, branding yang kuat, nama dapur si Gembul yang mudah diingat dan menciptakan identitas yang menarik. Si Gembul itu berarti lebih ke orang yang suka makan ya. Terus lanjut kita ke yang keempat, ada ketersediaan variasi, memberikan berbagai macam variasi sambal untuk berbagai selera. Sini ada opportunity. Yang pertama, tren makanan pedas itu meningkatnya minat pelanggan terhadap makanan pedas dapat dimanfaatkan untuk menambah banyak pelanggan. Yang kedua, ekspansi pasar. Yang ketiga, kolaborasi dengan kafe atau restoran menyediakan sambal sebagai produk pendukung. Contohnya teman kami ada bebek manis ya sama ayam bejo, itu bisa tuh kolaborasi dengan produk kami. Terus kita masuk ke weakness. Yang pertama, bahan pokok cabai tidak stabil. Kadang harganya itu naik turun. Seperti sekarang harga cabai itu sedang naik ya Pak ya. Bawang pun sama. Yang kedua, pengelolaan bahan baku sulit karena cabai mudah membusuk gitu. Jadi kita tuh harus pandai-pandai untuk menyimpannya. Seperti kalau buat stok di kulkas harus diplastikin dulu supaya bertahan cukup lama. Terus yang ketiga, ada konsistensi rasa dan kualitas. Rasa yang kami sediakan insya Allah enak. Boleh nanti dicoba ya Pak. Yang keempat, kesulitan branding. Nah di sini dapur si Gembul itu banyak sekali pesaingnya ya, sehingga sulit untuk memasarkan, terus mau menjadi salah satu sambal yang berkualitas juga mungkin banyak pesaing. Jadi mau mencapai visi misi yang mau kami jalankan cukup menantang. Sini kita masuk ke trends. Yang pertama, persaingan yang ketat. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Dan yang ketiga, regulasi dan standar keamanan pangan. Kita masuk ke analisis 4C, kompetitor, tantangan dalam memulai bisnis, brand produk, rasa dan kualitas. Dari dapur si Gembul itu rasanya otentik, pedasnya khas. Kompetitor satunya itu pedas umum ya, jadi mungkin nggak terlalu pedas juga, soalnya banyak kan orang yang dia pedasnya itu kalau menurut kita pedas, menurut dia enggak gitu, tergantung selera gitu. Terus ada yang pedas manis, pedas gurih khas, sama pedas standar. Varian rasanya itu banyak sebenarnya, tapi di sini yang tertulis 3 varian rasa. Yang otentik pedas khas itu sambal cumi ya kayak sambal cumi sama sambal teri Medan itu pedas. Yang kedua yang pedas umum dan 2 varian rasa, kecombrang sama petai. Terus dari harga itu, perkemasan itu harganya mulai dari 18.000 sampai 35.000. Kemasannya itu modern, menarik, sederhana juga, plastiknya dari botol, praktis, botolnya botol plastik kecil ya. Jadi intinya ekonomis. Daya tahannya itu 3 bulan kalau disimpan di dalam kulkas, bisa nyampe 6 bulan kalau belum dibuka ya. Kalau udah dibuka mungkin 1 bulanan. Saluran distribusi. Saluran distribusinya itu dijual di toko lokal, terus di e-commerce, supermarket, warung, supermarket, minimarket itu ada. Kita lanjut ke
Ketersediaan stok stabil, waktu satunya tinggi juga seperti yang mungkin kalau dijelaskan satu-satu cukup lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan analisis 4C customer, tantangan dalam memulai bisnis dapur si gembul. Jadi di sini kriteria dapur si gembul itu rasa dan kualitasnya otentik, pedas dan khas. Kompetensi satunya pedas umum, pedas manis, pedas gurih dan pedas standar. Varian rasa ada 3 varian rasa yang harganya di bawah 30.000 ya 25.000 ya. Terus varian rasa yang kedua yang kurang pedasnya umum itu ada di harga 20.000, dan varian rasa yang pedas manis ada di varian 18.000. Yang pedas khas itu 35.000, juga varian standar yang hanya 15.000 yang enggak ada isinya, biasanya yang cuman sambal aja. Yang Nah, jadi memulai bisnis sambal ini juga ada sulitnya juga, kadang stoknya juga kadang kan ada yang mahal, ada yang lagi mahal banget, jadi susah diproduksi. Nah, lanjut, strategi permasalahan ini melalui demografi, yaitu usia 20 sampai 45 tahun dengan pendapatan 3 juta sampai 10 juta per bulan. Pendidikan SMA ke atas, status lajang atau keluarga muda, anak kecil juga bisa sih. Karena kan ada juga kan anak-anak seusia dini suka sambal. Nah, terus kalau geografinya sendiri di wilayah Jabodetabek, tapi kita fokus utamanya di Depok. Untuk tahap awal distribusi itu kita nggak pakai ini ya, sistemnya per order, jadi kita belum punya tempat. Terus perilakunya loyalitas konsumen yang sering membeli sambal sebagai pelengkap utamanya. Frekuensi sering membeli ulang setiap 2-4 minggu. Nah, psikologinya gaya hidup. Dari gaya hidup itu praktis menyukai keunikan lokal. Nilai utamanya kesehatan, karena cabai itu juga salah satu kesehatan. Cita rasa otentik dan berkelanjutan. Kepribadian berorientasi pada pengalaman dan suka mencoba produk baru. Nah, kesimpulan dan saran yaitu peluang terhadap peluang besar, meningkatkan minat terhadap makanan pedas dan produk lain. Keunikan dan diferensiasi, sambal harus menonjol dengan rasa khas atau bahan alami untuk memiliki keunggulan kompetitif. Pemasaran kreatif, yaitu pentingnya pemasaran melalui media sosial, influencer, dan saluran online atau offline untuk membangun brand awareness. Konsistensi, kualitas, dan inovasi dapur si gembul itu produk harga konsisten dengan inovasi produk dan promosi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan kami. Nah, akses dan distribusinya mempermudah akses melalui e-commerce dan retail lokal untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Secara keseluruhan, sambal dapur si gembul ini memiliki potensi besar untuk berkembang dengan strategi yang tepat. Terima kasih atas. Maaf ya Pak. Oke, silakan duduk. Oke, dapur si gembul ya. Itu satu kelompok harganya berlima. Iya. Oke, terus sampai sekarang hari ini CEO-nya nggak ada berdua. CEO-nya sebenarnya ikutan Pak, cuma lagi tugas keluar kota. Ya,
tapi maksudnya yang 3 jadi aktif apa enggak? Yang tiga ini aktif, cuman kalau yang satunya ini kan suka keluar kota jadi kita yang handle berdua. Dia Nah, mantap. yang dua udah nggak ada, udah nggak ikutan. Ada yang nggak ikutan siapa? Amalia sama Faris. Ada sama Siapa? Amalia. Amalia sama Faris. Paris. Faris nggak ikutan. Dia mau kerja ngomong nggak ada ini. Jadi artinya yang aktif cuma 3. Iya. Tiga Tapi doang. masih kuliah Faris. Masih, dia masih kuliah pas dulu. Ya, Mbak saya sih nanya kegiatannya. Ya. Oke. Berarti bicara tentang Gembul. Ini udah berapa lama sih? Sama. Kalau Udah jalan kira-kira berapa lama? kalau berjalan itu dari awal kita ada program LSD itu kita udah jalan. Cuman kayak sebenarnya brandnya itu bukan brand saya, brand yang udah keluar ini. Cuman Brand. itu brandnya yang dari dia, karena yang produksi sih aslinya dia. Cuman tapi dia nggak mau tanggung jawab, jadi kita nyoba-nyoba sendiri nih Pak di rumah. Kalau gitu kami juga punya produk Pak, jualan aslinya. Awalnya Awalnya kan bukan sambel. bukan awalnya. Apa? Saya punya henna sendiri, henna art lagi. Kalau saya suka jualan kampung ada Jalan mie kampung. kampung. Iya. Terus jadi sekarang beralih ke sambel ini. Karena kita udah jalan setengah jalan. Gimana ya Ini caranya? caranya dari CO juga. Jadi kita ikut aja. Jadi awalnya tuh kita oke aja, kita hari pertama itu kita oke Sambel. jalan. Ya. Cuman hari-hari di sini kok lama-lama makin kayak dianya nggak mau tahu gitu. Sedangkan saya kan nggak ada bisa gitu ya. Karena kan keahlian saya di sini misalnya. Tapi lama-lama itu saya juga konfirmasi ke pasarnya, Pak ini gimana Pak, saya juga mau sampai bulan gitu ya. Saya jalanin apapun caranya ya saya jalanin gitu ya. Oke. Ada tambahan nggak? Terus yang produksi siapa ini? Yang bikin dari mulai cabai jadi sambelnya siapa? Dari Pak Wiri sih Pak. Enggak yang bikin. CO. CEO-nya entah dia beli atau apa ya. Intinya Justru itu saya nanyanya intinya itu mau ke sana. Ini sambal produk sendiri atau beli punya orang? jadi kayaknya karena kita mau apa ya, nggak mungkin kan bikin produksi nungguin orang, jadi mungkin Pak Wirinya juga nyaranin untuk beli. Nyaranin untuk Beli dulu kalau emang di sambal. Ganti merek. iya ganti Berarti asumsinya kalau itu yang terjadi, berarti ini produknya bukan produk Anda. aslinya bukan. Bukan. Kalau yang produk asli itu biasanya Jadi, di pre-order. Kamu beli ini aqua misalnya di Indomaret gitu ya, dibawa pulang, diganti labelnya, Iya. ganti labelnya, terus ada kamu, terus kamu jual lagi. Kalau hari-hari nggak kayak gitu Nggak. Pak. Kalau buat Cuman kali ini aja karena kayak kesalahan Ya, juga. hari-hari gimana sih? kalau hari-hari itu diproduksi sendiri Pak. Karena kan kalau saya ada mama saya yang suka bikin sambal. Lagi juga ibu saya kan jualan kayak nasi uduk itu, jadi dia sambal bikin sambal. Nah, justru pertanyaan saya, sambal yang macam-macam ini sekarang produksinya kamu apa? Bukan, Oh, kalau itu kan Pak. bukan. Berarti cuma ganti labelnya doang gitu Ya. ya. Jadi kalau saya nyobain, oh besok saya mau beli, nggak ada lagi. Ada. mirip kok Pak. Ada karena orangnya itu bukan produksi orang jauh gitu Pak, orang dekat juga yang produksi. Ya, tapi bukan kamu kan? Iya. Maksudnya bukan kelompok ini kan? Maksudnya cuma kamu beli dari orang itu sambalnya, kamu branding gitu kan? Kamu ganti ininya kan? Gitu. Oke, hanya maksudnya demi nilai. Nggak ada nilai juga sih Pak. Iya, Cuma saya juga mau belajar Pak, bakalan kayak Enggak, ini kan logikanya sekarang kan ini udah siap jual kan? Jadi kalau besok saya pesan misalnya 100 botol bisa nggak? bisa. Tapi bukan kamu yang produksi. Enggak, kita. Ya bukan kelompok inilah gitu loh. Apa kami kan? Hah? Yang produksi yang rasanya ini resepnya ini tambah ini sambalnya atau cabenya sekian.
misalnya di blender apa segala macam, Iya. yang ngerjain itu siapa? Saya bisa juga. Saya juga sering bikin itu kan. Kalau di IG ada tuh konten bikin apa itu saya yang bikin. Ya, iya, makanya yang mau dijual jangan sampai gini. Saya tester sekarang, cat rasanya kayak gini. Ya udah saya cocok nih. Besok saya beli, taruhlah misalnya 100 botol. Pas dicobain lagi besok rasanya beda. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Iya kan, harusnya ya rasanya sama gitu loh. Karena artinya yang sekarang dikasih ke saya ini adalah orang punya kamu. Iya, tapi Bahkan kalau saya tanya resepnya yang tahu juga kamu. nggak jauh beda sih Pak, rasanya sama sambal ini. Ya dari mana buktinya gitu bahwa itu nggak bakalan jauh beda gitu. Enggak, karena saya sebelum bawa ini saya udah nyocokin di ibu saya karena cuma beda pedesnya doang sih Pak, cuma beda pedesnya. Ya kalau pedasnya. Justru saya mau tahu masalahnya itu kalau misalnya saya cobain sambal ini, besok kamu masih bisa lagi produksi yang sama atau enggak? Itu aja gitu kan. Kalau kamu mau jualan, nitip di warung saya gitu kan, semuanya restoran misalnya saya nitip sambal. Wah, semua tambah laris nih, sambalnya ini begitu besok nggak pesen lagi, ganti sambal kan? Ya kan, nah masih sama enggak gitu. Itu problemnya gitu. Kalau kita bicara produksi, sekali produksi ya sudah itu gitu. Walaupun sekali lagi ini ada yang dirahasiain gitu. Istilahnya kamu bilang ini pokoknya sambal dari saya Pak, cabai merahnya 10 kilo misalnya ya, tapi selipin rawit 1 kilo gitu kan, itu kan rahasia gitu. Kamu agak sering membeli nggak tahu gitu ya, ini pokoknya rasanya kayak gitu aja gitu kan. Ini kalau saya lihat karena ini cuma rebranding doang, kamu ganti label, cetak, print, taruh gitu aja gitu. Saya nggak yakin ini sambal kamu gitu. Ya kan gitu. Jadi bukan sambal kamu cuma nempelin aja sama dengan yang tadi. Satu di Maret saya kontak, ya kan saya ganti warna merah gitu kan, kasarnya gitu ya, warna merah namanya Eko gitu kan. Mana saya Eko, padahal ini di rumah nggak tahu saya produksinya gimana segala macam. Termasuk apa namanya ininya, apa kemasan segala macam ya bukan punya kamu. Oke. Nah terus yang tadi bilang yakin dipetik dari petani mana? Ya, tadi kan ada gitu kan, kamu bilang yakin dipetik dari petani misalnya. Pertanyaan saya petani mana? Artinya gini, kalau kamu sekarang bisnis, saya nggak tahu ya, mungkin di daerah Depok ini ada nggak sih orang yang nanam cabai dalam kapasitas banyak? Logikanya kan begitu gitu ya. Kalau kamu cuma taruhlah beli 3 botol sekarang dibawa ganti merek, ya itu gampang gitu. Tapi kalau misalnya taruhlah petani gimana jaga gitu. Jadi saya mau tahu gitu kan. Mau tahu gimana caranya kamu jaga apa namanya kondisi cabai itu gitu kan. Terus berapa kebun yang kamu butuhkan dasarnya gitu. Ini yang kita lihat gitu kan. Ini yang harus apa namanya kalau kita bilang gitu. Jadi hari ini jangan sampai nanti begini, program ini jangan sampai nanti kamu berhenti di sini. Pertanyaan saya cuma satu, ini bulan keberapa kira-kira bisnis? 4, taruhlah misalnya fase satunya gitu kan istilahnya. Kalau kita bicara ya udah ini produknya yang kamu keluarin hasilnya sekarang ini. Nah nanti kalau misalnya dilanjutkan dengan program pemasaran, yakin nggak produknya ada? Justru nanti semester depan kami memang rencana mengganti produk. Hah? Mengganti produk. Nah, itu problem lagi kalau ganti produk Iya, istilahnya nanti gitu. mau nggak mau soalnya kalau ini kan memang udah terlanjur ibaratnya. Ya itu tadi. Terus rencana ganti produk apa? Kalau nggak enak ya punya saya yang Aku akan jalanin bisnis sendiri Pak. Nah, udah kamu jalanin bisnis sendiri juga. Iya, kalau nggak nanti Nah, pecah jadi 2 kan? Pecah jadi nggak bisa berdua juga nanti. ya enggak, tapi ini keke mau jalanin bisnisnya kamu. Ya, kalau saya kan emang
memang jasa, jadi saya yang ngerjain sendiri gitu Iya, Pak. kamu jalanin tadi bisnisnya enak, terus kamu mau menjalani bisnisnya apa namanya di kampung gitu kan, udah berarti ya udah pecah lagi kan. Bisa jadi sendiri juga. Iya, sendiri-sendiri gitu loh maksudnya gitu. Karena bisnis itu begitu gitu. Artinya pertama misalnya berlima, bisa jadi nanti pecah, yang dua kabur gitu, tinggal tiga pecah lagi, tingkatnya udah gitu. Makanya saya bilang kalau bisnis mesti dari hati, nggak bisa ikut-ikutan. Dari hati kayaknya apa? Gitu. Ya udah itu bisnis gitu. Kamu misalnya tadi bisnisnya enak, ya sudah suatu saat ada orang yang seneng sama kamu ya dia nempel kasarnya, tapi orang yang seneng enak juga gitu kan gitu. Kamu bisnisnya misalnya apa tadi di kampung gitu kan gitu, ya sudah ada orang yang nempel di situ tapi bukan dia istilahnya gitu ya gitu. Karena kalau kita bicara bisnis ini bubar udah pasti. Begitu hari ini keluar nilai A misalnya gitu, kamu besok kira-kira masih jalan nggak ini? Enggak. Padahal kegiatan LSD itu maksudnya bertahap kan gitu. Iya, maksud Jadi- saya juga awalnya kan saya komunikasikan jasa saya gitu Pak. Cuman kan mereka, kita kan banyak kepala Pak, nggak mungkin saya. Ya banyak kepala tapi jadi satu apa ya, maksudnya ada yang jadi telinga, ada yang jadi Iya, mata, ada yang iya. jadi hidung. Kalau semua pengen jadi kepala kan susah juga gitu kan. Nah keputusannya kan kemarin sudah memutuskan berlima itu asumsinya jualan sambal. Ya sudah ini lanjut ke penjualan, maksudnya lanjut ke produksi. Nah sekarang nanti kamu sekarang semester berapa sih? baru LSD. Ya, enggak semester kuliah. Kalau kuliah Kuliah mau 4 Pak. baru 3, sekarang mulai 4 ini ya, Iya, mau mau. bulan depan ya kan. Nanti semester 4 kamu kegiatan hasil ganti produk lagi. Itu waktu ganti produk itu kamu mesti dari awal lagi. Ya memang nggak masalah gitu, cuman masalahnya buat kita kan tadinya kan kita maunya berurutan gitu loh, dari kemarin apa nanti apa Dari terus produksi gitu kan. terus ke penjualan. Iya penjualan segala macam ya. Sekarang ini saya anggap kalau saya lihat sih ya sudah konsepnya harusnya udah matang kan. Ya jadilah kayak begini, ini produk kamu sendiri. Ya beli botolnya di mana kamu tahu, tutupnya warna, kenapa warna merah, kenapa warna kuning, kenapa warna coklat kamu tahu gitu kan. Terus rasanya juga apa namanya ya konsisten. Jadi saya baca ini sambal baby cumi yang ini warna kuning, yang ini warna coklat tutupnya gitu. Misalnya padahal ya kalau melihat ininya sih sama. Nah nanti begitu kamu ganti lagi ya logikanya sih ininya juga harus ganti logikanya dari nol lagi gitu, logikanya. Memang bisnis itu biasanya begitu. Kalau jadi bisnis dipaksakan oleh apa gitu, bukan oleh, mohon maaf ya, bukan oleh kelas gitu, tapi oleh minat. Yang sini senang makan sambal, yang sini bikin sambal kumpul jadi satu, bikin usaha sambal gitu kan. Yang sini bikin apa produk apa, ada kecocokan. Makanya belum tentu satu kampus, satu kelas, apalagi satu angkatan belum tentu istilahnya gitu kan. Nah sekarang masalahnya hari ini kamu berdua sudah apa namanya presentasi tentang sambal, ya sudah kalau bisa dilanjutkan, tapi kalau enggak ya nanti kita lihat lanjut. Paham nggak maksudnya? Mungkin sih kalau memang ibu saya masih mampu gitu Pak, atau papa saya lanjutin. Tapi kalau Bukan masalahnya kalau saya pesen atau saya nggak kenal kamu, saya pesan 100 botol, ibu kamu nggak mampu terus ditolak nggak? Ya ditolak pasti kan gitu istilahnya gitu ya. Satu botolnya misalnya 10.000 gitu, saya pesen 100 botol karena saya jualan misalnya, ya sudah tolak. Akhirnya produksinya atau jualannya udah hanya sebatas presentasi gitu. Ya, nah ini problem utama orang jualan itu, orang bisnis lah, orang berusaha itu begitu. Ya, dipastiin dulu, makanya kecocokan itu bukan berdasarkan orang si A si B si C biasanya, tapi berdasarkan produk yang mau dijual itu apa gitu. Jualan sambal, terus misalnya saya ngomong sama anak Dharma misalnya jualan sambal juga, oh itu bisa cocok. Ya senang pedas misalnya.
Tapi kalau pertemanan kan belum tentu, tetanggaan misalnya gitu, terus kita bikin sambal yang satu tadi gitu kan nggak cocok. Nah ini problem utama kalau kita bicara bisnis. Ternyata ngejalanin bisnis yang bukan passion Iya kita nggak itu, bisa, iya, nggak bisa. gitu kan kita pengennya makan sop tapi suruh jualan nasi goreng ya nggak bisa, gitu istilahnya gitu ya. Kalau kita seneng sop ya sudah bisnisnya sop, kalau kita seneng nasi goreng ya bisnisnya nasi goreng, karena waktu goreng itu ya happy-nya di situ gitu. Yang tidak dirasakan oleh orang lain yang supir angkot kasarnya gitu. Kalau pembeli nasi goreng masih merasakan gitu. Yang satu jual nasi goreng, yang satu makan nasi goreng, masih sama-sama nasi goreng gitu. Tapi kalau misalnya yang satu jualan nasi goreng, satu supir angkot gitu, kasarnya lewat gitu ya, nggak ngerasain indahnya ngayun Iya betul. penggorengan gitu kan gitu. Ya sama buat si tukang nasi goreng juga nggak merasakan indahnya gimana nyupir mobil hujan-hujan gitu, nggak ngerasain gitu. Tapi buat mereka ya kalau tadi, jadi bicara bisnis ya bicara sesuai dengan lingkungan, nggak bisa dipaksain ya, kecuali memang bisa dipaksain, bukan bisnisnya, investornya misalnya ya udah kamu mau bisnis apa, modal berapa, 5 juta udah kayak ini gitu. Ini dana gitu kan, saya modalin apa segala macam ya tadi. Tapi bicara bisnis itu harus bicara yang sebenarnya. Saya pastikan berdua pun nanti pecah. Ya pasti, gitu. Ini nggak akan berlanjut, apalagi ini punya pihak ketiga, ya enggak? Bukan punya kamu kan, bisnis sambal punya orang yang taruhlah nggak aktif di kegiatan LST gitu kan. Cuman kamu kekeh, udahlah hari ini presentasi sambal kita bisnisnya, kamu beli akhirnya, kamu praktek mereknya gitu kan. Kamu beli sendiri gitu kan gitu, udah pasti kamu aja. Kalau saya tanya pernah ngerasain isinya belum? Yakin? Saya pernah makan. Iya, tapi maksudnya ngerasain pernah. Pernah. Nah, tapi bukan punya kamu kan? Ya iya gitu. Jadi kalau sekarang ngerasain misalnya itu berarti produk kamu bukan. Ya kan? Padahal yang namanya LS itu didesain untuk menumbuhkan minat bakatnya sesuai dengan keinginan brand tadi, dan itu ada undang-undangnya, jadi ya kan gitu. Saya yang punya merek ini, merek masih jualan, kamu beli di Maret misalnya, kamu ganti merek ini gitu, saya tidak tuntut kamu. Tapi saya pernah jual kosmetik, jadi saya beli ke dia yang produksi tapi pakai merek saya gitu. Ya kalau kamu bilang nggak sama yang produksi? Karena saya kan cuma bayar gitu. Misalkan contoh saya bayar 4 juta, saya mau misalkan kosmetiknya 12 pieces gitu. Nah itu yang produksi mereka, tapi namanya nama saya, nama Iya, saya. maksudnya tapi bilang nggak? Iya. Bilang mau dijual lagi? Iya, Mereka boleh? Iya boleh. Boleh, maka akan keturutan kalau boleh mah gitu. Ya ini yang nggak boleh. Iya. Ya kan, yang nggak boleh itu maksudnya saya bikin sambal, saya jual sendiri pakai merek saya, tiba-tiba kamu beli dari saya di luar sana, kamu beli, kamu ganti brandingnya, gitu kan, kamu ganti mereknya, ya kan? Ini yang hati-hati. Ini kalau misalnya ketahuan gitu ya, misalnya gitu, wah ini produk saya nih, gitu kan, saya lacak, saya bisa tuntut, gitu kan, gitu. Karena asumsinya dengan asumsi kegiatan dari sini kan jualan kan, kamu jual sambal kan. Samanya produk saya sudah resmi. Jadi harus hati-hati, kecuali produk kamu aja kalau botolnya sama boleh dituntut nggak? Boleh, itu nuntut botolnya gitu kan, dengan asumsi ya sudah saya patenkan gitu botolnya, jadi kamu nggak bisa beli botol sembarangan gitu kan, istilahnya gitu ya. Paham? Nanti pastiin lah, bilang sama kalian, kamu sendiri pastiin kalau mau bisnis apa gitu kan. Tapi jangan ya tadinya tapi problem di nggak enak kan, nggak sesuai tempatnya. Iya kan. Oke, itu aja saya pikir dari saya.
Terima kasih Bapak Eko Wahyu Hidayat dan Bapak Sofian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.